Bentar, kita tunggu ini dulu. Oke. Halo kawan pajak, selamat siang. Berjumpa lagi dengan kami di Pokeman, Podcast Pajak Matraman. Bersama saya Rido dan rekan saya Pani. Kami adalah tenaga penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Matraman. Sebelumnya, hari ini kita mau menjelaskan terkait pengaktifan akun Cortex dan pembuatan Kode otorisasi. Nah, seperti yang teman pajak ketahui, barangkali teman pajak sudah tahu ya ada aplikasi yang namanya aplikasi Cortex. Demi menyegarkan kawan pajak sekalian nih sebenarnya kita bahas lagi nih tentang Cortex. Mbak Pani, sebenarnya Cortex itu apa sih? Oke, jadi gini Mas Rido, Cortex itu adalah suatu situs yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Seperti itu. Oh, untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Betul, secara khusus mulai tahun 2025 Mas Rido. Oh, oke. Jadi tahun 2025 ini kita sudah harus pakai Cortex nih, Mbak. Benar. Nah, jadi kawan pajak sekalian, untuk mengakses Cortex ini, teman-teman kawan pajak sekalian harus melakukan aktivasi akun Cortex, Mbak Fani. Jadi aktivasi akun Cortex itu kita lakukan di laman resmi milik Direktorat Jenderal Pajak di cortexdjp.pajak.go.id. Nah, itu laman resminya. Jadi laman web selain dari itu bukan laman resmi dari DJP. Jadi ingat cortexdjp.pajak.go.id. Oke. Nah, di menu Cortex itu sendiri ketika kita akses, di landing page-nya akan ada 3 menu nih, Mbak Pani. Kira-kira itu menu apa aja? Ada menu lupa kata sandi, ada menu daftar di sini, dan aktivasi akun wajib pajak. Oke, nah di 3 menu itu, pertama ada menu lupa kata sandi nih. Menu lupa kata sandi itu digunakan untuk wajib pajak yang lupa kata sandinya. Selain yang lupa kata sandi, menu lupa kata sandi juga dapat digunakan bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah melakukan akses layanan online milik DJP, seperti DJP Online, kemudian mau mengenerate atau membuat password Cortex. Jadi bisa langsung pakai menu lupa password aja. Di menu lupa password ini, wajib pajak wajib menginput nomor NIK, kemudian wajib pajak setelah menginput nomor NIK, sistem akan menampilkan email wajib pajak, email atau nomor telepon wajib pajak. Nah, email dan nomor telepon ini adalah email dan nomor telepon yang wajib pajak gunakan, yang kawan pajak sekalian gunakan ketika dulu mengakses layanan online Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ketika email atau nomor handphone itu muncul, wajib pajak wajib memverifikasi dengan cara diketik ulang emailnya, kemudian kemudian akhirnya mencentrang surat pernyataan dan kemudian klik kirim. Maka sistem akan mengirimkan link untuk membuat password baru untuk layanan Cortex ini. Nah, terus Mas, kalau misalnya nih ternyata aku tuh lupa alamat email ataupun nomor HP yang pernah aku daftarin, kan itu ngerjainnya udah lama banget ya, biasanya sekali setahun tuh ngerjainnya. Betul. Nah, itu kayak gimana tuh Mas? Nah, untuk wajib pajak, apalagi wajib pajak orang pribadi yang mungkin memang sebelumnya sangat jarang nih mengakses layanan online DJP, seperti kata Mbak Fani tadi, hampir kalau ini setahun paling sekali gitu, kadang email sama passwordnya lupa. Jadi seperti tadi saya jelaskan, ketika kita menginput nomor NIK, sistem akan menampilkan email yang terdaftar, email dan nomor handphone yang terdaftar. Apabila Bapak Ibu merasa email dan nomor telepon yang ditampilkan sistem itu, nanti kan tampil emailnya ada bintang-bintangnya iya, ada himnya. Nah, begitu kawan pajak sekalian merasa email dan nomor handphonenya kok nggak cocok nih dengan email dan nomor handphone yang biasa saya gunakan, kawan pajak sekalian dapat mengubah email dan nomor handphone itu dengan cara datang ke KPP terdekat untuk melakukan update data kawan pajak sekalian. Berarti tidak mesti ke KPP tempat aku dulu daftarnya ya? Iya, bisa dimanapun ya, mesti. Kalau jadi, untuk orang pribadi ya? Betul, jadi kalau untuk orang pribadi dan juga perusahaan, jadi bisa datang ke KPP terdekat. Nggak mesti KPP dia terdaftar.
Oke, lanjut ke iya, Cortex mah keren. Lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ada menu daftar di sini. Nah, di Cortex itu ketika kita akses awal ada menu daftar di sini. Daftar di sini ini adalah menu bagi wajib pajak yang sama sekali belum memiliki NPWP. Jadi karena sekarang NIK itu NPWP itu adalah NIK, berarti kan yang NIK-nya sama sekali belum diaktifasi nih oleh wajib pajak. Itu digunakan bagi wajib pajak tersebut, kemudian diklik. Ketika diklik, dia akan menampilkan semacam formulir. Nah, wajib pajak wajib mengisi formulir-formulir tersebut. Jadi disiapkan nomor KTP dan nomor KK-nya. Dan kakaknya ada nomor KK untuk melakukan pendaftaran NPWP pertama kali. Nah, kemudian ada satu menu lagi, yaitu aktivasi akun wajib pajak. Menu aktivasi akun wajib pajak ini digunakan bagi wajib pajak yang NPWP-nya sudah ada atau NIK-nya sudah aktif menjadi NPWP, tapi dia sama sekali belum pernah mengakses layanan online DJP. Nah, kalau misalnya memang belum pernah mengakses layanan online DJP, maka yang harus diklik adalah menu aktivasi akun wajib pajak tersebut. Di situ juga ada semacam formulir, nanti tinggal diisikan NIK. Setelah diisi NIK, wajib pajak wajib juga mengisi nomor handphone dan email yang terdaftar di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selain itu juga ada verifikasi berupa foto selfie wajib pajak, foto ininya, tampilan mukanya wajib pajak. Betul. Itu untuk memverifikasi bahwa yang mengaktifkan akun ini memang orangnya nih, bukan diaktifkan oleh orang lain. Oke, jadi itu dia tata cara mengaktifkan akun atau mengaktifasi akun Cortex kawan pajak sekalian. Mas, berarti aku mau nanya, kalau sekiranya nih, kalau aku udah pernah bikin kata sandi di Cortex, tapi ternyata aku lupa untuk passwordnya dulu aku bikinnya apa sih? Kalau kayak gitu aku masih perlu Evin nggak sih? Nah, terkait Evin, jadi Cortex ini berbeda dengan sistem yang sebelumnya. Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi menggunakan nomor Evin karena verifikasinya cukup menggunakan email dan nomor handphone yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi untuk Evin di Cortex sudah tidak digunakan lagi. Jadi udah nggak ada isu per-Evinan ya? Betul, sudah tidak ada isu per-Evinan lagi. Betul. Nah, setelah melakukan aktivasi ini, untuk dapat menggunakan Cortex secara paripurna, wajib pajak wajib memiliki kode otorisasi. Nah, sebenarnya kode otorisasi itu apa sih Mbak Fani? Nah, kode otorisasi itu buat kawan pajak itu adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan yang namanya tanda tangan elektronik. Jadi ini memang tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sekiranya kawan pajak mau melakukan penerbitan faktur pajak atau misalnya mau menerbitkan bukti potong, itu dia akan meminta yang namanya kode otorisasi ataupun paspres, Mas. Seperti itu. Jadi kalau untuk misalnya orang pribadi nih, saya kan bukan pengusaha yang wajib menerbitkan faktur pajak atau membuat bukti potong. Apakah saya wajib memiliki kode otorisasi, Mbak Ban? Sebagai wajib pajak orang pribadi itu wajib. Jadi kalau misalnya nanti sekiranya kan misalnya kita karyawan itu kan tetap ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunannya ya Mas. Nah itu ketika nanti di tahap terakhir tetap akan diminta yang namanya kode otorisasi ataupun paspresnya itu sendiri. Jadi untuk orang pribadi itu sangat harus menggunakan atau melakukan permintaan kode otorisasi, Mas. Oh, jadi semua yang punya Cortex itu wajib memiliki kode otorisasi. Betul. Untuk dapat meminta kode otorisasi ini tata caranya gimana, Mbak Fani? Jadi gini, nanti kalau sekiranya kawan pajak ini sudah bisa berhasil untuk akses ke akun Cortex-nya, nanti di sana itu akan ada menu yang namanya portal saya. Kemudian akan ada permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Kemudian nanti tinggal diisi tuh, ada beberapa kolom di sana. Ada jenis sertifikat digital. Di sana kita bisa mengisi yang kode otorisasi DJP. Kode otorisasi DJP. Betul. Kemudian nanti akan ada kolom pengisian paspres tadi, Mas. Paspres itu harus diisi dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil,
angka dan karakter khusus. Karakter khususnya ini bisa seperti tanda pagar ataupun tanda bintang, seperti itu, Mas. Minimalnya berapa karakternya, huruf dan huruf, angka dan karakter khusus tadi ya? Betul. Tapi secara keseluruhan minimalnya berapa minimalnya karakter? 8 karakter. Minimal 8 karakter. Jadi nggak bisa tuh buat cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak bisa ya, karena harus memuat huruf, angka, dan karakter khusus. Huruf besar, kecil, angka, dan karakter khusus. Seperti itu. Oh, udah gitu aja? Udah, semudah Ternyata itu. bikin kode otorisasi itu mudah banget ya? Mudah banget. Nah, setelah sudah mengaktifkan akun dan memiliki kode otorisasi, berarti wajib pajak sudah bisa nih pakai Cortex-nya secara paripurna nih. Betul banget. Oh, Gitu. Tapi Mbak Fani, begitu sudah mengaktifkan Cortex nih, tapi masih memiliki pertanyaan nih. Kita biasanya bisa tanya kemana sih Mbak Fani? Mau nanya bisa langsung ke kantor pajak terdekat. Atau kalau misalnya mau ke kantor pajak Matraman, itu bisa juga ke layanan helpdesk-nya tentu. Atau kalau mau via telepon bisa di 021 856 6928 atau bisa follow akun KPP Matraman di @pajakmatraman. @pajakmatraman. Jangan lupa follow ya. Atau Bapak Ibu juga bisa menelpon layanan kontak center Matraman yaitu Kering Pajak di 1-500-200. Baik. Gitu. Jadi itu dia tadi tata cara untuk melakukan aktivasi akun dan melakukan permintaan kode otorisasi. Nah, karena ini sudah memasuki akhir tahun 2025 dan akan memasuki 2026, wajib pajak orang pribadi, seluruh wajib pajak punya kewajiban nih, yaitu kewajiban pelaporan SPT tahunan tentunya. Nah, karena Cortex ini tadi dari penjelasan Mbak Fani tadi, Cortex ini sudah mulai kita gunakan untuk tahun pajak 2025, berarti untuk pelaporan SPT tahun 2025 yang akan dilaporkan di 2026 nanti, wajib pajak sudah harus melaporkannya melalui Cortex. Maka dari itu kami menghimbau para kawan pajak sekalian untuk dapat mengaktifasi akun dan melakukan permintaan kode otorisasi sesegera mungkin. Betul Mas. Itu saja Mbak Fani pembahasan kita tentang aktivasi akun dan permintaan kode otorisasi. Barangkali ada rekan-rekan kita di live IG ini yang ingin bertanya, silakan. Kita tunggu dulu nih, ada yang mau bertanya nggak terkait aktivasi akun dan permintaan kode otorisasi? Wah, sepertinya tidak ada ya, karena sudah mengaktifkan akun dan sudah meminta kode otorisasi semua nih, jangan-jangan wajib pajak KPP Matraman. Iya, kayaknya sudah langsung dilakukan ya. Sudah langsung dilakukan. Betul. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, terima kasih yang sudah menonton podcast Pajak Matraman pada siang hari ini. Jangan lupa untuk dapat terus mengupdate informasi ini terkait pajak, khususnya Pajak Matraman di Instagram @pajakmatraman. Saya Rido bersama rekan saya Fani. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali dan selamat siang. Selamat siang.